Pendengar kuliah subuh Radio Dian Suara rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita semua masih mendapat kenikmatan kita di dalam beriman Islam. Mendapat kenikmatan yang begitu luar biasa, sehingga hati kita tetap damai, tentram di subuh yang penuh hikmah ini. Marilah kita bersama-sama bermuhasabah, belajar menghayati apa yang Allah perintahkan kepada kita, juga menghayati apa yang Allah larang, sehingga kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Sholawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah berada di jalannya hingga akhir zaman, tidak terlepas dari barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendengar Radio Dian Suara rahimakumullah, pagi hari ini marilah kita belajar tentang kata maaf, atau biasa kita sebut dengan afwan. Kita sering mengatakan maaf wahai saudaraku, maaf ukhti, ahwan ya ahi, ahwan ya ukhti, maafin aku saudaraku. Ya, kata maaf ini adalah kita butuh untuk memaafkan dan juga butuh untuk dimaafkan. Sebab tanpa permaafan, luasnya dunia akan menjadi sempit. Hati yang tadinya bening akan menjadi keruh. Wajah yang ronanya harusnya cerah, harusnya cantik, akan menjadi kusut. Tanpa kata maaf, tanpa kita legowo, tanpa kita bisa memberi sesuatu toleransi kepada orang lain, dunia menjadi sempit, akal menjadi pendek, hati menjadi keruh, langkah menjadi sangat terbatas, bahkan senyum hilang dari wajah kita. Karena itu, setiap ada kata afwan, ada kata maaf, marilah kita betul-betul dengan lapang dada proses itu kita terima. Ada yang meminta maaf, kita maafkan. Ada yang bersalah, kita meminta maaf. Ada yang minta ampunan, kita beri ampunan. Insya Allah hati kita akan menjadi hati yang lapang. Pendengar Radio Dian Suara rahimakumullah, karena kita tahu khususnya di bulan yang penuh hikmah ini, bulan Ramadan, kita tahu bahwa esensi dari malam Lailatul Qadar, malam yang disebutkan oleh Allah lebih baik dibanding 1000 bulan, yang adanya hanya di bulan Ramadan, dan semua dirahasiakan oleh Allah kapan munculnya. Tapi esensi yang ada di dalam doa-doa spesial yang selalu diucapkan di dalamnya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau aku mendapati Lailatul Qadar, apa doa yang paling baik yang aku ucapkan di malam itu? Lalu Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah aku. Hadis ini riwayat Tirmidzi dan juga Hasan. Hadis ini adalah Hasan Sahih. Jadi jelas inti dari doa malam Lailatul Qadar, malam puncak yang disebutkan oleh Allah sebagai malam yang lebih indah dari 1000 bulan adalah malam pemaafan. Ampuni kami ya Allah, hapus dosa kami ya Allah, sayangi kami ya Allah. Ya sudah menjadi layaknya kita sebagai hamba di dalam malam-malam Ramadan, pasti kita senantiasa memohon ampun kepada Allah agar Allah memaafkan semua dosa-dosa kita.
memaafkan seluruh kesalahan kita, dan mudah-mudahan kita juga menjadi pemaaf kepada sesama manusia. Kita mengambil sepercik dari cahaya Allah. Allah Maha Pemaaf. Kita hamba mengikutinya untuk bisa memaafkan kepada sesama. Nikmatnya jadi pemaaf. Dendam itu menyesatkan. Dendam akan membuat dada menjadi sesak. Dengki akan merusak diri sendiri. Bagai api yang akan memusnahkan kayu bakar yang kering. Tapi sebaliknya, memaafkan itu akan menjadi lega, akan menenteramkan hati, melegakan diri sendiri, dan menenteramkan orang lain. Justru di saat kita sedang berkuasa untuk membalasnya, kita tidak akan pernah membalasnya. Itulah puncak dari rasa maaf kita. Dan Allah akan memberikan hadiah yang luar biasa kepada seorang yang sesungguhnya dia bisa membalas dendam dari rasa sakit hatinya, tapi dia kekang untuk tidak membalasnya. Seorang pemaaf akan mendapatkan nikmat yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah dia akan memiliki hidup yang mulia. Yang kedua, insya Allah dosa-dosa pemaaf akan terampuni oleh Allah. Dan yang ketiga, dia menjadi the real winner, pemenang yang pasti, pemenang yang realistis. Dia sungguh pemenang yang sungguh-sungguh. Dan yang keempat, akan bisa meneguhkan kerukunan. Dan yang kelima, tentu orang ini telah teruji dalam kesabaran. Pendengar radio Dian Suara Rahimakumullah, kalau kita akan menuntut balas, sudah banyak orang yang seperti itu, selalu menuntut balas dendam dan lain sebagainya. Tapi kalau kita akan memaafkan, jarang orang yang bisa memaafkan, dan kita disebut sebagai orang yang istimewa. Karena memaafkan itu akan jauh lebih baik daripada kita membalas, daripada membalas dendam. Kita tahu, kalau di tengah bebatuan itu sudah biasa. Tetapi kalau ada mutiara yang kilonya sangat terang di antara bebatuan, pasti itu luar biasa. Dan orang yang memaafkan itu berkilo, seperti kilonya mutiara di tengah-tengah bebatuan, seperti kilonya permata di tengah butiran pasir yang hitam. Oleh karena itu, marilah mudahkan hati untuk bisa memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, agar hidup kita menjadi mulia, agar kita mendapat mutiara, hati kita menjadi jernih, dan wajah kita menjadi cerah, terang benderang. Rasulullah SAW bersabda, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwi illa 'izza." Allah tidaklah menambah kepada seseorang disebabkan ia mau memaafkan, melainkan kemuliaan. Pasti Allah akan memberikan kemuliaan kepada setiap orang yang tidak membalas dendam, tetapi memberi maaf kepada setiap perkara yang mungkin menjadi musibah tersalahkannya dia. Bagai pohon berbuah, semakin banyak dilempari batu, semakin banyak buahnya yang jatuh. Atau bagai bukit, batu-batu yang dilempar kepadanya akan membuatnya semakin tinggi dan kokoh. Karena itu, muliakanlah hati kita semua, muliakanlah diri kita dengan mudah memberi maaf kepada orang-orang yang melukai hati kita, orang-orang yang menyakiti hati kita. Mudah-mudahan wajah kita insya Allah selalu berseri-seri, khususnya untuk para wanita. Jika ingin cantik, maka mudahkanlah memaafkan kepada sesama. Dan yang kedua, pendengar radio Dian Suara, seorang yang memaafkan, maka dosa-dosanya akan terampuni. Kita tahu
Allah akan membukakan hati orang yang sabar, orang yang memaafkan adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Setiap kita memaafkan orang lain, maka akan mendapat balasan yang serupa dari Allah. Allah memaafkan dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yarham la yarham, wa malam yaghfir la yaghfir lahu, wa malam yatub la yatub alaih." Yang artinya, siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Siapa yang tidak mau memaafkan, maka ia pun tidak akan diampuni. Dan siapa yang tidak bertaubat, maka dia tidak akan diberi pahala taubat. Hadis ini rawahu Tabrani. Maka dengan menjadi pemaaf, insya Allah, Allah akan berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Bukankah ini sebuah keberuntungan yang besar ketika dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebagaimana disebutkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 22, "Dan hendaklah memaafkan dan berlapang dadalah. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Jadi jelas sekali pendengar Radio Dian Suara rahimakumullah, ketika kita memaafkan, hidup kita menjadi mulia. Ketika kita memaafkan, dosa-dosa kita pun terampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, ketika kita memaafkan, kita betul-betul menjadi the real winner, pemenang yang sesungguhnya. Pemaaf adalah pemenang sejati, karena ia berhasil mengalahkan hawa nafsunya, bahkan mengalahkan setan yang berupaya memecah belah persaudaraan, menimbulkan permusuhan di antara para sahabat yang sudah lama bersama itu. Maka seorang yang kuat bukanlah seorang penggulat yang bisa membanting lawannya, tetapi dikatakan seorang yang kuat adalah seorang yang bisa menahan hawa nafsunya di saat marah. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mempunyai seorang budak. Pada suatu hari budaknya melukai kaki kambingnya hingga patah. Melihat kaki kambingnya patah, Abu Dzar bertanya, "Siapa yang melukai ini?" Si budak menjawab, "Saya. Sengaja saya melakukan biar engkau marah, lalu memukulku sehingga engkau berdosa." Abu Dzar menjawab, "Aku benar-benar akan membuat marah setan yang menyuruhmu untuk membuat marah kepadaku." Lalu Abu Dzar memaafkan, bahkan memerdekakan budak itu. Begitulah cara sahabat Nabi yang mulia ini mengalahkan musuh bebuyutannya, yaitu setan. Dia ingin senantiasa menjadi pemenang, bisa mengalahkan hawa nafsunya, bisa mengalahkan amarahnya, walaupun ada orang yang sengaja untuk menyakitinya. Seorang datang kepada Fudail binti Barzawan yang menyampaikan bahwa si Fulan telah mencaci maki dan menghinanya. Ia menjawab, "Kalau begitu, semoga Allah mengampuniku dan mengampuninya. Biarkan aku bikin marah orang yang menyuruh." Ditanya siapa yang menyuruhnya, dia menjawab, "Setan." Setan tidak akan pernah bisa menggoyahkan hati para sahabat, karena hati para sahabat, hati-hati yang sudah teruji, pendidikannya langsung diperoleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu ketika juga ada, ketika Umar bin Khattab sedang dimarahi oleh seorang Yahudi, lalu dimaki-maki dia diam saja. Rasulullah berada di sebelahnya hanya tersenyum melihat sahabatnya tahan dimaki-maki oleh orang lain. Tapi ketika dia berdiri, karena makiannya semakin tidak mengenakan di telinganya, Rasulullah menjauh.
Karena Rasulullah menjauh, sahabatnya langsung berhenti dan mengejar Rasulullah SAW, lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, ketika aku dimaki dan aku tetap tenang, engkau lihat tersenyum. Tapi ketika aku berdiri akan menjawab satu kali saja makian itu, kenapa engkau menjauh?" Kata Rasulullah, "Ketika engkau dimaki dan hatimu tenang, maka aku melihat malaikat setengah mengelilingmu. Maka aku tersenyum kepada para malaikat itu. Tapi ketika engkau berdiri, hanya berniat akan membalas makian itu, aku melihat setan berada di kelilingmu. Maka aku pergi untuk menjauhi setan-setan itu. Tetapi karena pendidiknya adalah Rasul langsung, para sahabat bisa terhindar dari rasa amarah ini. Luar biasanya Rasulullah SAW. Dan yang keempat, para pendengar Radio Dian Suara rahimakumullah, betapa mulianya memaafkan, karena memaafkan menjadi peneguh kerukunan di dalam berhubungan, di dalam bermuamalah. Untuk mengakhiri pertikaian yang berkepanjangan hanyalah kata maaf. Dibutuhkan kebesaran jiwa untuk mau memaafkan. Dengan maaf, lembaran hitam bisa ditutup, lalu dihapus. Dengan maaf, wajah akan yang berang menjadi berseri-seri. Dan dengan maaf, mata yang tadinya merah akan kembali teduh dan santun. Maaf adalah awal dari kerukunan dan akan menjaga kerukunan itu sepanjang masa. Rasulullah SAW bersabda, "Pintu-pintu surga dibuka tiap Senin dan Kamis. Setiap orang yang tidak berbuat syirik, ia mendapatkan ampunan. Kecuali orang yang tidak akur dengan saudaranya. Dikatakan kepadanya, tangguhkan pengampunan kepada kedua orang itu sampai mereka berdamai kembali." Maka sungguh, ketika kita masih membawa dendam, membawa marah, kemanapun kita pergi, Allah tidak akan pernah mengampuni kita. Karena ampunan Allah akan ditunda sampai kita rukun, hati kita damai, hati ridho kepada sesama. Dan yang kelima, para pendengar yang mulia, bahwa mulianya memaafkan, indahnya memaafkan, kita akan menjadi orang penyabar. Sabar adalah sifat terpuji. Derajat sabar adalah derajat yang paling tinggi. Tidak banyak orang yang sanggup mendakinya, apalagi mencapai puncaknya. Jadilah pemaaf, karena begitu kita menjadi pemaaf, kita sudah melewati beberapa derajat, beberapa staf, dan kita sudah masuk kepada step seorang yang penyabar. Kata maaf, membuka hati untuk memaafkan orang lain, itu adalah ujian yang tertinggi, bahwa kita sudah mencapai derajat yang tertinggi, yaitu derajat kesabaran. Kita sabar, kita ridho terhadap semua ketetapan Allah, lalu kita ikhlas, kita memaafkan. Karena seluruh yang terjadi di dunia ini sudah ada di catatan Allah, apapun itu. Ketika Allah menyayangi kita, ketika ada orang membenci kita, ketika ada orang menghujat kita, ketika ada orang yang mencintai kita, ada orang yang mendekat kepada kita, ada orang yang menjauh dari kita, semua sudah ada di catatan Allah. Maka ketika kita bisa memaafkan, kita ridho dengan ketetapan Allah yang terjadi pada diri kita. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dipenuhi pahala mereka tanpa batas. Oleh karena itu, marilah kita canangkan untuk segera memberi maaf kepada orang-orang yang mungkin tidak sengaja menyakiti kita, atau bahkan sengaja membuat kita sakit. Maafkanlah, insya Allah kemuliaan-kemuliaan akan kita terima. Hidup kita akan mulia, dosa kita terampuni, kita menjadi pemenang sejati, kerukunan akan tercipta, dan derajat yang tertinggi akan kita peroleh, yaitu kita menjadi hamba yang sabirun, hamba yang senantiasa sabar, ikhlas dan ridho dengan ketentuan Allah. Para pendengar Radio Dian Suara rahimakumullah yang dirahmati Allah,
Itulah indahnya memaafkan. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa mengekang hati kita, mengekang jiwa kita untuk mudah memberi maaf, sehingga kita betul-betul menjadi pengenal sejati. Atas segala kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.